الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 17 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kajian Islam intensif tentang puasa, khusus berkaitan dengan wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema, yaitu kajian Islam intensif khusus muslimah seputar puasa dan Ramadan. Dan ini adalah karena menyambut bulan Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita untuk bisa merasakan Ramadan 1444 Hijriah ini. Kita langsung kepada tema yang sudah saya kirimkan kepada panitia. Kalau seandainya ada grup WhatsApp, maka dikirimkan tema tersebut, karena saya akan sangat fokus dengan tema itu. Meskipun saya yakin tidak semua kita bisa ambil, tetapi minimal kita bisa mempelajari sebagiannya. Mala yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tidak dapat dipelajari seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Baik, poin yang pertama yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan rumah. Yang berkaitan dengan rumah adalah yang pertama, yaitu tentang anak. Berkaitan dengan rumah, yang pertama adalah tentang anak. Maka seorang wanita muslimah
yang memiliki anak di dalam bulan Ramadan, hendaknya ia memperhatikan sholat sang anak. Salah satu kewajiban perempuan muslimah di dalam bulan Ramadan saat ia memiliki anak adalah ia memperhatikan sholat anak. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murus sabiyya bis salah idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha." Perintahkan anak kecil kalian untuk mengerjakan salat jika mereka sampai kepada 7 tahun, dan jika ia sampai 10 tahun, maka pukullah ia jika tidak sholat. Maka di dalam bulan Ramadan, seorang perempuan muslimah yang memiliki anak sangat memperhatikan perihal sholat anaknya. Ini kewajiban bagi seorang wanita muslimah dalam bulan Ramadan. Kewajiban yang kedua adalah berkaitan dengan anak juga, yaitu membiasakan sang anak untuk berpuasa jika anak tersebut belum baligh dan sanggup untuk berpuasa. Dan apabila anak tersebut sudah baligh, maka mewajibkan anak tersebut untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Rubayyi' binti Muawwidh, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata tentang Ramadan, "Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ain fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynahu hadzaka hatta yakuna 'inda al-iftar." Kita berpuasa pada bulan Ramadan dan kita membiasakan anak-anak kecil kita untuk berpuasa. Kita membuat untuk mereka mainan yang terbuat dari kapas. Jika salah seorang dari mereka menangis karena makanan, karena lapar, maka kita berikan kepadanya mainan tersebut sampai waktu berbuka. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua disyariatkan untuk melatih anak-anaknya berpuasa jika sang anak sudah sanggup untuk berpuasa. Ada penjelasan dari para ulama salaf, di antaranya Imam Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'i, kemudian Qatadah bin Da'amah as-Sadusi juga dari kalangan tabi'i, bahwa mereka berdua berkata, yu'marul ghulamu bis salah idza arafa yaminahu min shimalihi wa bis shaum idza ataqahu. Yang artinya anak kecil diperintahkan untuk mengerjakan sholat jika dia sudah tahu kanan dan kirinya. Maksudnya ini kanan, ini kiri. Dia paham akan hal itu, maka diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Dan diperintahkan untuk mengerjakan puasa jika ia sudah menyanggupinya. Kemudian juga disebutkan oleh Urwah bin Zubair rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mu'jam Fiqh Salaf, yu'maru bis salati idza aqaluhu wa bis shaum idza ataquhu. Anak-anak diperintahkan untuk salat jika ia telah paham perihal salat, dan diperintahkan untuk berpuasa jika ia sanggup untuk berpuasa. Nah, kemudian yang selanjutnya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga masih berkaitan dengan anak adalah seorang perempuan muslimah tidak wajib mengharuskan anaknya berpuasa selama belum baligh. Karena
dia tidak ada dicatat dosa atas perbuatannya selama dia belum balik. Kita cuma memerintahkan dan tidak mewajibkannya kalau seandainya belum balik. Kita cuma membiasakan dan tidak mewajibkannya kalau seandainya belum balik. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anil majnuni hatta yafiqa wa 'anil saghiri hatta yablugha." Artinya diangkat pena dari 3 poin, dari 3 perkara atau dari 3 jenis golongan manusia. Ya, diangkat poin dari 3 jenis golongan manusia. Dari orang tidur sampai bangun, dari orang gila sampai sadar, dari anak kecil sampai baligh. Nah, baik. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, nomor 2, mencicipi makanan. Ini juga berkaitan dengan wanita muslimah dalam bulan Ramadan di dalam rumahnya. Maka poin pertama tentang mencicipi makanan adalah diperbolehkan bagi wanita muslimah mencicipi makanan saat dia memasak di siang hari atau di siang hari bulan Ramadan untuk buka puasa, atau maka pada saat itu tidak mengapa dia meletakkan makanan di ujung lidahnya. Lalu setelah itu dia ludahkan dari apa yang diletakkan dari makanan tersebut. Hal ini berdasarkan fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat beliau, yaitu beliau berkata, la ba'sa an yatata'ama as-sa'imu bi syai'. Tidak mengapa orang yang berpuasa mencicipi sesuatu dari makanan, tapi bukan ditelan ya, cuma diletakkan di ujung lidah lalu diludahkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mencicipi makanan juga adalah kalau seandainya dia mencicipi makanan lalu ternyata rasanya tersebut sampai ke tenggorokan, maka batal puasanya, ya, karena dia membatalkan puasanya dengan sengaja, ya. Kalau sampai terasa di tenggorokan, batal puasanya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ketika mencicipi makanan dia tidak tahu apakah sampai ke tenggorokan atau tidakkah sampai, maka asal hukumnya puasanya tetap sah. Asal hukumnya puasanya tetap sah. Nah, kemudian C, yaitu C disebutkan di sini siwak, memakai krem, memakai minyak tubuh, memakai menggosok gigi atau minyak wangi. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Maka ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Poin pertama dari poin ini adalah seorang wanita muslimah harus mengetahui bahwa seluruh macam-macam minyak, kemudian juga pelembab-pelembab tidak mempengaruhi puasanya dan tidak membatalkan puasanya. Baik itu dipakai di wajah, dipakai di punggung, dipakai di lengan, dipakai di betis, di tangan, maka ini tidak membatalkan puasanya. Cek. Suaranya masih ada?
Cek, cek. Sudah, Bu? Baik. Sekali lagi, seorang wanita muslimah harus mengetahui bahwa seluruh macam minyak dan pelembab tidak mempengaruhi puasa. Ya, tidak mempengaruhi puasa. Baik itu dipakai di wajah, di tangan, di kaki, di betis, di badan, tidak membatalkan puasa. Kemudian juga tidak mengapa memakai minyak wangi di siang hari bulan Ramadan, baik itu di pakaian, kemudian di badan, ini tidak membatalkan puasa. Karena itu tidak semakna dengan makan dan minum meskipun tercium dan masuk ke dalam hidung. Kemudian yang ketiga, dalam permasalahan krem dan semisalnya ini, tidak mengapa memakai sikat gigi saat berpuasa, asalkan dengan catatan tidak menelan apa yang digunakan untuk menyikat gigi, baik itu air ataupun pasta gigi, tidak tertelan, ya. Kemudian yang keempat, tidak mengapa memakai siwak saat berpuasa, baik itu memakainya di pagi hari, di siang hari, di sore hari, maka ini adalah belum ada dalil yang membatalkannya. Jadi boleh untuk dipakai, dan ini berdasarkan keumuman hadis. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mathaharatun lil fami mardhatun lirabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siwak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berpuasa beliau sering bersiwak. Saat berpuasa beliau sering bersiwak. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari perkataan sahabat Nabi Rabi'ah ibn Ka'ab, ra'aitu Rasulullah SAW yastaku wa huwa sa'im ma la uhsi wa la u'id. Aku pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa, bersiwak dalam keadaan berpuasa, dan itu aku sering lihat, tidak bisa dihitung. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu iyakum, lanjut kepada permasalahan kebutuhan rumah tangga. Saya mau lihat dulu, apakah ini urgen untuk dipelajari atau tidak. Taib, itu tidak urgen untuk kita pelajari. Sekarang kita poin yang kelima, A5, yaitu memakai celak saat berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa untuk memakai memakai celak saat berpuasa. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, iqtahalan nabi wa huwa sha'im. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai celak dalam keadaan sedang berpuasa. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah berkata, annahu kana yaqtahil wa huwa sha'im. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau memakai celak dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, ini tidak tercela saat berpuasa. Taib. Sekarang poin B, hal yang berkaitan dengan tarawih. 1. Boleh mengerjakan tarawih di masjid. Ya. Boleh perempuan untuk mengerjakan salat tarawih di masjid. Hal ini berbagai macam sebab, ya, berbagai macam sebab. Di antaranya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza sta'dzanat al-mar'atu ahadakum ila al-masjid fala yamna'ha." Jika salah seorang di antara kalian
salah seorang istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka jangan larang dia. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh pergi ke masjid untuk salat tarawih. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang budak-budak perempuan Allah pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam hari tidak mengapa. Ya, di malam hari, yaitu hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzanu lin-nisa'i bil-lail ilal masajid." Ya, izinkan para perempuan untuk pergi ke masjid di malam hari. Ya. Nah, jadi ini tidak mengapa dan tidak boleh dilarang seorang wanita muslimah ingin pergi ke masjid mengerjakan sholat berjamaah. Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum fala yamna'ha. Jika istri salah seorang di antara kalian minta izin untuk pergi sholat berjamaah tarawih, maka janganlah dilarang perempuan tersebut. Baik, poin selanjutnya B2, minta izin untuk keluar rumah. Ya, minta izin untuk keluar rumah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wala ta'khudh min baitihi wala takhruj min baiti illa bi idzni zaujiha." Dan tidak diperbolehkan keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Nomor 3, B3, minta izin untuk sholat tarawih. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi karena kan keluar rumah tujuannya banyak. Nah, ini minta izin untuk sholat tarawih. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu khurujin nisa ilal masajid, bab keluarnya para perempuan menuju masjid-masjid, idza lam yatarattab alaihi fitnah wa annaha la takhruj mutatayyibah. Jika seorang perempuan tersebut tidak mendatangkan godaan dan jika ia tidak pergi dalam keadaan berminyak wangi. Ya. Nah, ini syarat dari seorang wanita muslimah jika ingin pergi untuk ke masjid. Baik, kemudian perkara selanjutnya B4, sholat tarawih di rumah lebih utama. Ya, saya mohon maaf, mungkin masnya tadi mana? Saya kameranya diangkat sedikit biar saya berdiri. Ya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat aja Mas. Ya. Tadi kita katakan boleh sholat tarawih di masjid, tapi minta izin kepada suami untuk keluar ke masjid dan minta izin kepada suami untuk pergi mengerjakan sholat tarawih. Nah, kemudian tetapi patut diingat bahwa sholat perempuan di dalam rumahnya lebih utama dibandingkan di masjid. Nah, ingat baik-baik itu. Sholat perempuan di dalam rumahnya lebih utama dibandingkan di masjid. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan larang istri-istri kalian pergi ke masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Nah, semakin sempit tempat sholat perempuan di dalam rumah, semakin baik. Semakin tersembunyi tempat sholat perempuan di dalam rumah, semakin baik. Coba perhatikan riwayat-riwayat berikut. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tabarani
dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi hujratiha khairun min salatiha fi dariha, wa salatuha fi dariha khairun min salatiha kharijid dar. Salatnya seorang perempuan di dalam rumahnya, bait di sini adalah kamar kecil, ya, lebih baik daripada salatnya di dalam hujrahnya. Hujrah di sini adalah kamar besar, ya, dan salatnya di dalam hujrahnya, kamar besarnya, lebih baik daripada salatnya di dalam rumahnya, yaitu di tengah rumahnya. Dan salatnya di dalam tengah rumahnya lebih baik daripada salatnya di luar rumahnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi di dalam rumah lebih utama, ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian juga hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Dan sesungguhnya seorang perempuan tidak menjadi paling dekat kepada Allah kecuali saat dia di dalam rumahnya. Dia menjadi paling dekat kepada Allah. Tidak ada tempat yang paling mendekatkan seorang hamba wanita muslimah kepada Allah kecuali saat dia berada di dalam rumahnya, gitu ya. Semakin tersembunyi semakin bagus. Semakin tersembunyi adalah semakin bagus. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nasihat untuk para perempuan yang berkaitan dengan sholat tarawih, ya. Nasihat untuk para perempuan ini B5, wejangan tentang sholat tarawih bagi wanita muslimah. Yang pertama, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa disunnahkan bagi wanita muslimah untuk membatasi sholat tarawihnya bersama imam 11 rakaat, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Beliau bercerita, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak menambah dalam bulan Ramadan dan selain Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat perempuan jika di rumah, maka dia mengerjakannya dengan sholat tarawih, maksud saya. Sholat tarawih perempuan jika di rumah, maka dia mengerjakannya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili masna masna." Salat malam itu ada 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, selanjutnya adalah sholat perempuan yang paling utama ketika tarawih, maka memperpanjang berdirinya dibandingkan memperbanyak rakaatnya. Nah, ini lebih utama, memperpanjang berdirinya. Dan kalau seandainya dia tidak bisa memperpanjang berdirinya karena hafalan Al-Qur'annya sedikit, hafalan Al-Qur'annya cuma 3 qul misalkan, tambah surat paling favorit Inna A'tayna, itu pun warisan TK, ya, maka pada saat itu dia menggunakan orang lain yang hafalannya banyak. Ataupun kalau tidak ada juga orang lain yang hafalannya banyak, maka dia memerintahkan
orang lain untuk menjadi imam dan membaca dari mushaf. Nah, ini tidak mengapa, ya. Jadi disunnahkan untuk memperpanjang rakaat, bukan memperbanyak jumlah rakaat, memperpanjang rakaat. Hal ini sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau memerintahkan pembantunya yaitu Zakwan untuk mengimami beliau di dalam sholat tarawih. Dan Zakwan radhiyallahu anhu kana yaqra'u minal mushaf. Beliau saat mengimami baca dari mushaf. Ya, saat mengimami baca dari mushaf. Kemudian poin yang keempat adalah yang lebih afdal bagi seorang wanita muslimah untuk senantiasa saat sholat witir membaca surat Al-A'la setelah surat Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun setelah rakaat kedua, setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Kemudian pada rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini disunnahkan, ya, ini disunnahkan. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum, setelah sholat witir maka dia membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian di akhir dia panjangkan Subhana Malikil Quddus. Nah, seperti itu, ya. Kemudian poin selanjutnya adalah tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah berimaman dan wanita muslimah tersebut di rumahnya sedangkan imamnya ada di masjid. Nah, ini misalkan saya punya rumah, sampingnya adalah masjid, maka ini tidak diperbolehkan wanita muslimah untuk berimaman dengan imam yang ada di masjid. Kenapa? Karena tidak tersambung shaf. Ya, karena tidak tersambung shaf. Nah, lalu setelah itu selanjutnya adalah masih berkaitan dengan sholat tarawih. Seorang wanita muslimah dia boleh melakukan sholat tarawih secara berjamaah dan imamnya berdiri di tengah-tengah saf pada saf pertama, di tengah-tengah saf pada saf pertama, ya. Dan ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan juga perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian juga salat tarawih bagi perempuan, maka tetap berlaku bahwa salat yang paling bagus berjamaah bagi perempuan adalah di saf yang terakhir. Di saf yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling terakhir, dan yang paling terakhir, dan yang paling terburuk adalah yang paling awal. Nah, tetapi kalau seandainya di dalam suatu ruangan, para perempuan yang sudah dalam suatu ruangan dan tidak terlihat oleh para lelaki, maka tetap berlaku saf yang paling utama adalah saf yang paling terdepan. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah B6, ya, B6, kesalahan dalam sholat tarawih bagi muslimah. Kesalahan dalam sholat tarawih bagi muslimah. Taib. Yang pertama adalah yaitu langsung duduk di dalam masjid dan tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlis." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia duduk
2 rakaat sebelum maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh wanita muslimah saat sholat tarawih berjamaah adalah mengangkat kepalanya sebelum para lelaki mengangkatnya. Jadi kalau sujud itu wanita muslimah meskipun telah mendengar imam mengucapkan Allahu Akbar, maka wanita muslimah tahan sebentar, baru setelah itu biar laki-laki naik dulu, baru setelah itu wanita muslimah naik kepalanya diangkat dari sujud. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekeliruan juga adalah yaitu mencari imam terlalu berlebihan yang bagus suaranya di sebuah masjid sehingga mengakibatkan dia terlambat sholat isya berjamaah atau sholat tarawih berjamaah. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, selanjutnya adalah termasuk kekeliruan bagi seorang wanita muslimah yaitu membawa anak-anak yang belum pantas untuk dibawa sehingga bisa mengakibatkan jamaah yang lain terganggu, ya, jamaah yang lain terganggu. Memang tidak ada dalil yang melarang kita untuk membawa para anak-anak ke masjid. Bahkan yang ada adalah kebalikannya. Rasulullah SAW sering membawa cucu beliau. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita muslimah melakukan kekeliruan juga adalah dia berikhtilat ataupun berdua-duaan dengan supir untuk pergi ke masjid. Ya, ini dilarang. Rasulullah SAW bersabda, la yakhlu ahadukum bimra'ah illa ma'adhi mahram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya mahram. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu C. Poin C, hal yang berkaitan dengan puasa wanita hamil dan menyusui. Puasa wanita hamil dan menyusui. Ada di sini yang masih menyusui, Ibu? Ada tidak? Ada wanita hamil yang Ramadan ini dalam keadaan hamil yang hadir di sini ada? Kalau tidak ada, kita lewati. Ada enggak? Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita hamil dan menyusui, kita ambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama adalah kebanyakan dari wanita hamil itu tidak haid. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Kebanyakan dari wanita hamil itu tidak haid, ya. Kenapa demikian? Karena wanita hamil biasanya dia haidnya berubah menjadi asupan makanan buat janin. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wala ghaira hamilin hatta tahil. Tidak boleh menikahi dan berjima dengan selain wanita hamil, dengan selain wanita yang hamil kecuali dia dalam keadaan haid. Maksudnya begini, kita tidak boleh menikah dengan perempuan yang terlalu muda, yang belum haid. Semestinya perempuannya sudah haid baru dinikahi. Kemudian poin yang kedua adalah wanita hamil dan menyusui boleh untuk berbuka puasa,
baik itu karena merasa dirinya tidak sanggup untuk berpuasa, atau karena merasa janinnya tadi lemah, atau bahkan menjadi cacat, atau bahkan menjadi meninggal dunia, maka diperbolehkan bagi wanita hamil dan menyusui untuk berbuka puasa dan dia mengqadha di lain hari. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wada'a syatras salah anil musafir." Allah membebaskan setengah salat dari orang yang berpuasa. Wa arkhasa lahul iftar, dan Allah dan Rasulullah SAW meringankan baginya untuk boleh berbuka. Wa arkhasa fihi lil murdhi' wal hubla idza khafata ala waladayhima, dan Rasulullah SAW meringankan bagi wanita yang hamil dan menyusui untuk berbuka jika ia takut terhadap anak-anaknya. Nah, saya duduk lagi. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang dikerjakan kalau seandainya wanita hamil dan menyusui tidak puasa Ramadan? Maka yang dikerjakan adalah mengqadha salat, mengqadha puasa maksud saya. Ya, mengqadha puasa. Dan ini pendapat yang dikuatkan akan hal ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamil wal murdi' as-siyam." Sesungguhnya Allah membebaskan dari orang yang bersafar, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, puasa. Ya, membebaskan. Nah, ketika di situ ada orang musafir, dan orang musafir kalau tidak berpuasa maka dia mengqadha di lain hari. Berarti penggandengannya wanita hamil dan wanita menyusui juga hampir sama. Nah. Kemudian ahibati fillah afanillah wa yakum. Jadi dia mengqadha, ya, mengqadha. Ustaz, saya sudah bayar fidyah dulu. Maka jawabannya ya sudah, tidak mengapa. Karena dia mengambil fatwa sebelumnya. Adapun sekarang bermajelis di sini, maka pendapat yang kita kuatkan adalah mengqadha. Karena kenapa mengqadha? Karena tadi disamakan dengan orang musafir. Kemudian juga kenapa mengqadha? Karena dia sepersis seperti orang yang sakit akut yang bisa cepat sembuh. Sakit akut bisa cepat sembuh. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Maka kita katakan boleh wanita muslimah yang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa Ramadan untuk bayar fidyah, tetapi saat sudah tidak sanggup untuk mengqadha. Nah, itu yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan puasa wanita hamil dan menyusui. Yaitu satu tadi tidak ada haid saat wanita hamil, yang kedua boleh berbuka puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Nah, ingat ini, boleh, kata-kata boleh ini bukan berarti kalau Anda hamil dan menyusui langsung serta-merta tidak masuk, ya. Tetapi dia berusaha dulu untuk berpuasa. Kalau tidak sanggup baru dia berbuka dengan boleh dia berbuka kalau seandainya dia tidak sanggup. Jadi asal hukumnya berpuasa dulu, ya. Nah,
Sekarang masalah berkaitan dengan sebentar, ya, yaitu berkaitan dengan darah haid, nifas dan istihadhah saat Ramadan. Nah, ini agak panjang ya. Kita baca beberapa poin. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah satu batal puasa jika haid dan nifas. Maksudnya di tengah-tengah haid dan nifas, di tengah-tengah puasa maka keluar darah haid dan keluar darah nifas, maka ini batal puasanya. Hal ini berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Artinya kita mendapati hal itu, yaitu haid di waktu puasa. Maka kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, ini. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu yakum, jika wanita haid memaksa berpuasa, maka jika wanita haid dan nifas memaksa berpuasa, maka tidak sah puasanya. Ya. Kapan dia suci maka wajib dia mengqadha. Nah, kemudian selanjutnya adalah D3, keluar darah di tengah hari Ramadan. Maka ahibati fillah, afanillahu iyyakum, jika itu adalah darah haid maka batal puasanya. Ya. Baik itu pada awal hari atau pada pertengahan hari atau pada akhir hari, maka batal puasanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah kalau seandainya dia haid maka dia tidak salat dan tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, D4, wajib menahan saat batal karena haid atau nifas. Jika wanita haid dan nifas berbuka puasa, maka wajib bagi mereka berdua di sisa-sisa harinya untuk menahan makanan dan minuman. Jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, berbuka, maka dianjurkan dia untuk menahan sisa harinya. Ya. Bukan niatan untuk berpuasa, tetapi untuk menjaga perasaan-perasaan orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, tetapi boleh nggak dia makan? Boleh, asalkan dia tidak di hadapan yang sedang berpuasa, terutama anak-anak. Ya, baik. Kalau seandainya terbenam matahari, ini poin yang selanjutnya, ya, yaitu poin yang kelima. Jika matahari terbenam dan terlihat darah, jika matahari terbenam berarti kan sudah selesai puasanya pada hari itu. Nah, yang jadi masalah adalah terlihat darah. Nah, maka kalau seandainya
terlihat darah berarti puasanya sah dan puasanya sah dan dia haid setelah itu karena setelah sholat maghrib. Sedangkan kabar bahwa dia sedang berpuasa bentar ya. Yang kelima tadi, jika matahari terbenam kemudian wanita ini haid tapi sudah berbuka dia, maka puasanya sah. Ya, walaupun nampak darahnya itu setelah azan tepat. Nah, ini tetap puasanya sah. Ya. Nah, kemudian yang keenam, jika perempuan melihat kesucian sebelum subuh, maka bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah kalau dia melihat kesucian sebelum subuh. Ya, meskipun dia belum mandi dari haidnya, maka ini tidak mengapa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin, thumma yaghtasilu wa yasum." Adalah beliau masuk dalam waktu subuh dalam keadaan junub karena bergaul, bukan karena mimpi. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk mengakhirkan mandi, ya. Yang menyebabkan ini adalah tertinggalnya sholat wajib. Nah, ini hati-hati nih, yang mengakhirkan mandi, yang menyebabkan tertinggalnya sholat wajib. Nah, poin yang kedelapan adalah itu sebentar. Jika wanita baru pertama kali haid. Nah, ini bagaimana? Dia baru pertama kali haid. Haidnya di siang hari, ya. Maka bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah batal puasanya dan kemudian dia mengqadha di lain hari. Nah, yang kesembilan, jika seorang wanita muslimah merasakan keluar darah tetapi dia belum melihat, apakah batal atau tidak? Merasakan keluar darah saja tapi dia belum melihat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seorang wanita muslimah keluar darah dan ia belum melihat darah tersebut sebelum matahari terbenam, walaupun cuma dalam waktu sekejap, maka itu membatalkan puasanya. Dan puasanya adalah sah. Nah, jika terputus darah kemudian kembali lagi, bagaimana puasanya? Jika terputus darah lalu dia menganggap dirinya adalah suci, kemudian ternyata datang tiba-tiba darah lagi, maka ketika datang itu tidak sah puasanya dan tidak sah sholatnya. Karena itu jika masih di zaman haid maka disebut haid. Taib, jika tidak di zaman haid bagaimana? Maka jika tidak di zaman haid, maka dia menganggap itu adalah sebuah istihadah, sebuah istihadah. Baik. Untuk permasalahan haid saya kira cukup di situ, ya. Sekarang kita masuk kepada poin yang mana yang lebih diperlukan, Ibu? Iktikafkah, hubungan suami istri kah, baca Al-Qur'an kah, atau mengqadha puasa? Yang mana yang Ibu sangat perlukan?
Hah? Yang mana Ibu? Mengqadha puasa. Oke. Kita masuk kepada perihal mengqadha puasa. Tadi haid tadi sudah dianggap selesai karena permasalahan terlalu banyak ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dalam perihal mengqadha puasa bagi muslimah. Waktu mengqadha ya, waktu mengqadha, maka hendaknya seorang wanita muslimah bersungguh-sungguh dalam waktu mengqadha ya, dari puasa-puasa yang dia sudah tinggalkan dalam bulan Ramadan. Karena itu adalah hutang di dalam tanggung jawabnya dan tidak boleh mengakhirkan sampai datang kepada Ramadan selanjutnya. Nah, tidak diperbolehkan ya. Kecuali kalau seandainya dia sakit atau dia sibuk dengan suaminya dan semisalnya. Nah, jadi mengqadha, waktu mengqadha adalah disegerakan, ya, disegerakan. Nah, bolehkah puasa Syawal setelah Ramadan sebelum mengqadha? Maka jawabannya tidak disyariatkan puasa Syawal kecuali setelah selesai berpuasa Ramadan. Nah, itu baik-baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian ia mengikutkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka ini seperti puasa selama 1 tahun. Kemudian disyaratkankah berurutan saat mengqadha? Maka jawabannya dianjurkan berurutan. Misalkan seorang mengqadha puasa Ramadan dari tanggal 1, maka disyariatkan untuk berurutan 1, 2, 3, 4 sesuai dengan hutangnya. Kemudian selanjutnya adalah darah sebelum melahirkan tidak perlu. 4, fidyah bagi yang mengakhirkan mengqadha puasa. Apakah ada fidyah, yaitu penebus bagi yang mengakhirkan qadha Ramadan? Maksudnya adalah asal hukumnya tidak diperbolehkan mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan selanjutnya, ini nggak boleh. Jika ada seorang wanita yang haid dan nifas mengakhirkan mengqadhanya, maka wajib baginya mendapatkan dosa. Akan tetapi wajib jugakah dia membayar fidyah? Ya, maka jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, "Yasumu hadza ma'an nas wa yasumu alladhi farrata fihi wa yut'imu likulli yawmin miskinan." Artinya, kalau dia mengqadha dan terlambat mengqadhanya sampai datang Ramadan selanjutnya, maka dia membayar kafarat. Setiap orang miskin dibayar atau diberikan makanan. Baik, kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu tidak ada fidyah jika apa ini? Tidak ada fidyah, yaitu bayar denda, tidak ada fidyah atas wanita yang haid dan nifas, ya, dengan mengakhirkan qadha sampai masuk ke dalam bulan Ramadan yang selanjutnya, nggak ada fidyah, ya, jika pilihan dari keduanya tersebut tidak terjadi. Nah, kemudian yang keenam adalah jika seorang wanita muslimah meninggal sebelum mengqadha. Nah, ini bagaimana? Nah, di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika wanita muslimah tersebut tidak sanggup untuk mengqadha karena dia mempunyai uzur syar'i.
maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, tidak ada kewajiban apa-apa atas walinya, keluarganya, dan juga tidak ada kewajiban atas ahli warisnya. Nah, kemudian jika dia sanggup untuk mengerjakan puasa, tetapi dia tidak mengqadha karena dia mengakhirkan mengqadha, maka pada saat itu dia memungkinkan untuk mengqadha, tapi dia tidak mengqadhanya, dia mengakhirkan mengqadhanya. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini punya hutang puasa, ya. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah keluarganya mempuasakan atasnya. Caranya adalah keluarganya mempuasakan atasnya. Jadi kalau seandainya dia sanggup untuk berpuasa tapi belum sempat untuk mengqadhanya, keburu meninggal duluan, maka yang seperti ini keluarganya mengqadhakan atasnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shiyam sama anhu waliyuhu." Siapa yang mati dan mempunyai hutang puasa, maka keluarganya mempuasakan atasnya. Baik, selanjutnya yang ketujuh, mengqadha puasa-puasa yang dia tidak berpuasa pada hari-hari itu, padahal dia diwajibkan untuk berpuasa. Dia tidak dia tidak berpuasa, padahal dia muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas. Nah, ini taubatnya bagaimana? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang wanita muslimah dia malas untuk berpuasa padahal dia sudah baligh, berakal, tidak haid, tidak nifas, wajib berpuasa, maka lalu dia tidak berpuasa, apakah dia mengqadha hari-hari yang sudah lewat itu? Jawabannya tidak. Dia wajib bertobat tapi tidak mengqadha dan tidak juga bayar kafarat, ya. Wallahu a'lam. Nah, itu ibu kira-kira yang bisa disampaikan. Tahu saya mau tambah lagi? Kalau mau tambah yang mana? Tadi mengqadha puasa sudah. Oh, ini baligh di siang hari bulan Ramadan bagaimana? Ini misalkan wanita haid di siang hari bulan Ramadan, ya. Ternyata dia baligh di siang hari bulan Ramadan, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah setelah dia baligh, berarti dia misalkan haid gitu ya, dia haid di siang hari bulan Ramadan, maka pada saat itu berarti dia tidak berpuasa, tetapi setelah suci dia wajib berpuasa. Tapi saat itu kalau perempuan, kalau laki-laki bagaimana? Dia bermimpi pertama kali di siang hari bulan Ramadan, maka jawabannya adalah dia berarti wajib menahan dari makan dan minum setelah dia bermimpi tersebut, ya, dan tidak ada qadha atasnya di luar Ramadan, dan besok dia wajib untuk berpuasa. Nah, yang mana lagi ibu mau dibahas selain mengqadha puasa? Cukup sudah? Silahkan jika ada yang ingin bertanya mungkin.
Alam. Jika perempuan lebih baik melaksanakan sholat di rumah, lalu bagaimana dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ada perintah tersendiri, ya, yaitu hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, umirna an nukhrijal huyyadha wal awatiq wa dhawatil khudur. Kita diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang dipingit, wanita-wanita yang sudah dilamar, ya, ketika sholat Id, ya, sehingga menghadiri sholat Id dan juga doa-doa kaum muslimin. Nah, ini keadaan tertentu, ya, keadaan tertentu. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya suami yang suka melarang istrinya ikuti kajian dengan alasan macam-macam, terus saya tidak menuruti, apakah saya berdosa? Jawabannya adalah, jika suami melarang untuk keluar rumah dalam rangka menuntut ilmunya istri, maka pada saat itu sang istri wajib taat. Tetapi dia berhak untuk menasihati suami agar memberikan izin kepada istri untuk sang istri bisa menuntut ilmu. Tetapi jika tidak diizinkan, maka sang istri tidak boleh keluar. Memaksa keluar tidak boleh, itu dosa, ya. Itu dosa. Jika merasa tertekan, maka adakan pertemuan dengan dua keluarga besar, keluarga istri, keluarga suami, akan hal itu. Tapi asal hukumnya tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami. Wallahu a'lam. Waktu saya remaja dulu, saya masih jahil. Saya benar-benar lupa apakah saya sudah mengqadha puasa saya atau belum. Apakah ada kewajiban saya untuk membayarnya? Sudah puluhan tahun yang lalu. Bingung cara memperakirakannya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau puasa apakah khusus untuk yang uzur, safar saja? Maka jawabannya adalah, saya sekali lagi menekankan, yang dinamakan hutang puasa adalah yang tidak berpuasa karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti untuk wanita haid dan nifas, kemudian seperti musafir, seperti seperti sakit yang kronis, ya. Maka selain itu tidak wajib untuk diqadha, tidak diwajibkan. Naam. Bolehkah wanita sholat subuh di masjid sampai syuruk selama Ramadan? Boleh saja, tetapi hati-hati suaminya nanti nyari istri yang lain. Iya, ditinggal oleh istrinya setiap pagi kok nggak ada gitu. Ya, boleh saja, tidak mengapa. Tetapi maksud saya bercerita seperti itu dan jawaban seperti itu adalah perhatikan kewajiban yang lebih utama, yaitu mengurus suami. Dan termasuk hikmah Allah di dalam pensyariatannya bahwa perempuan tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid, hanya laki-laki saja. Nah, ini menunjukkan bahwa agar memudahkan bagi perempuan, kemudian memang kebanyakan bagi perempuan pekerjaannya di dalam rumah. Ya, ini penuh dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, kalau orang mencuri beras diganti dengan uang dikira-kira saja, apakah sudah gugur kewajiban? Karena kalau diganti dengan beras juga takut ketahuan, pemilik beras akan marah. Yang menerima beras minta maaf secara umum telah dibilangin ngambil ini dan itu. Maka jawabannya adalah yang dicuri harus mengganti dengan apa yang dicuri, harus itu. Mencuri beras harus diganti dengan beras, ya. Kalau seandainya tidak bisa seperti itu, minta halal. Kalau sudah minta halal, maka insya Allah selesai urusan. Dulu ada orang yang menggarap gadai sawah. Dia tidak
tidak itu riba. Apa ini? Dia tidak itu riba yang menggarap sawah tersebut. Sudah dia sampaikan bahwa semua hasil sawah itu adalah haknya pemilik sawah. Mereka saling ridha, penyayang. Kalau pemilik sawah sudah ridha, kalau uangnya tidak dipulangin, apakah masih dituntut di akhirat nanti? Pertanyaannya kurang jelas ini. Yang jelas kalau itu gadai itu kan sebenarnya pinjam meminjam, ya, pinjam meminjam dengan jaminan. Misalkan nih, ibu minjem sama saya 50 juta, jaminannya ibu apa? Oh, saya gadaikan Ustadz sawah saya. Nah, pada waktu seperti itu saya ngasih kepada ibu 50 juta dan sawahnya masih punya ibu. Ya, hasil taninya, hasil dari sawah tersebut masih juga diberikan kepada ibu. Tidak berhak saya untuk mengambil keuntungan darinya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum wanita keluar menuntut ilmu sementara Ustadz tadi berkata sebaik-baik wanita di dalam rumah? Maka jawabannya boleh sesekali, sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka berkata kepada Rasulullah, para perempuan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ghalabna 'alaikar rijal, wahai Rasulullah, para lelaki mengalahkan kami untuk duduk bersama engkau. Wahai Rasulullah, para lelaki mengalahkan kami untuk duduk bersama engkau. Maka Rasulullah SAW memberikan appointment, memberikan perjanjian untuk bisa berkumpul pada hari ini di rumah si ini. Nah, ini menunjukkan dibolehkan. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu, ini sudah banyak masukan dari para suami, boleh nuntut ilmu di luar rumah, tapi jangan boya setiap hari. Ya, misalkan untuk pekan kedua, Sabtu pekan kedua saya aja gitu. Ya, nah nanti dari Senin sampai Jumat nggak perlu gitu. Jangan ini setiap hari nggak nuntut ilmu. Oh, nggak selesai ilmunya yang dituntut. Nah nanti suaminya merasa, oh saya kok nggak ada istri nih, gitu. Nah, ini juga nasihat bagi suami, kadang-kadang mungkin dia ikut kelas-kelas khusus gitu ya, karena merasa dirinya sudah mengenal dakwah, sudah tua, akhirnya mengikuti kelas-kelas khusus. Sampai-sampai kadang-kadang malam-malam masih mengerjakan soal, habis-habis subuh masih ngerjain soal. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena tugas utamanya apa? Apa Bu? Mengurus suami dan anak-anaknya. Boleh dia belajar. Makanya saya nasihatkan gini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini khusus untuk perempuan yang punya suami, punya anak ya. Dan suaminya dan anaknya sangat bergantung kepada pengurusan istri, ibu. Ya. Nah, saya nasihatkan untuk perempuan-perempuan seperti ini, belajarlah yang sangat diperlukan di dalam rumah tangga, seperti rukun Islam, rukun iman. Itu sudah cukup. Rukun Islam, rukun iman. Nah, kemudian ibu nanti belajar bahasa Arab, belajar menghafal nahwu, shorof. Kayak ini nggak perlu. Untuk ibu-ibu yang sudah, apalagi sudah berumur, kecuali kalau seandainya ibu tidak ada lagi yang diurus, suami ataupun anak, ya. Nah ini hati-hati ibu-ibu. Kecuali kalau seandainya ibu perempuannya masih perawan, nggak ada yang diurus, silahkan belajar yang semangat, gitu. Tapi ini sudah ada tanggungan nih, ya. Bisa dipahami ini Bu? Ya, hati-hati setiap hari keluar rumah dengan alasan menuntut ilmu. Hadir di majelis kajian. Mungkin bisa dikhususkan Sabtu Ahad. Ya, Sabtu Ahad itu pun bersama suami misalkan. Seperti itu.
Ya. Saya bukan mencela orang belajar bahasa Arab, tetapi ada yang dia belajar bahasa Arab memang penting belajar bahasa Arab dan cocok bagi dia belajar bahasa Arab. Ada sebagian yang tidak cocok. Kenapa? Karena dia belajar bahasa Arab tidak dia gunakan juga sebagai seorang yang belajar bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab itu untuk apa? Agar bisa berbicara pakai bahasa Arab, agar bisa membaca pakai bahasa Arab, agar bisa mendengar orang yang berbahasa Arab, agar bisa menulis Arab. Nah, itu tujuan dari belajar bahasa Arab. Nah, ini kadang-kadang karena mengenal dakwahnya sudah tua, kemudian timbul semangat, sedangkan dia masih punya suami dan istri yang harus dia urus. Akhirnya suaminya terbengkalai. Ini berdosa loh, Bu. Ini berdosa. Ya, ada nggak seperti itu, Bu? Malam-malam gitu, masih sibuk dengan pekerjaan rumah karena dapat tugas dari ustadznya. Ada nggak seperti itu, Bu? Hah? Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Sedangkan suaminya manyun dalam kamar. Nah, ini nggak boleh, harus diurus suaminya. Berdandan di hadapan suami sebelum tidur. Berdandan wangi-wangi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jempolnya dikasih minyak wangi, ketiaknya kasih minyak wangi. Jadi suami enak tidur di samping ibu. Kecuali kalau perempuannya sudah tidak punya suami, tidak ada tanggungan anak, tidak ngurus anak. Kadang-kadang saya dapat cerita itu. Iya, dapat cerita. Sudah malam-malam, nanti subuh-subuh lagi. Subuh-subuh bukan menyiapkan keperluan suami, malah setoran sama ustazahnya subuh-subuh. Itu nggak benar itu. Ya, tidak benar. Paham Ibu? Ya, hati-hati. Semangat boleh, tapi harus pakai fikih. Semangat boleh. Iya, Ustadz, kita kan dulu belum pernah belajar begini. Makanya saya katakan belajarnya yang memang diperlukan, seperti rukun Islam, rukun iman. Tuh pelajari dalam-dalam. Belajar bahasa Arab gimana, Ustadz? Iya, bagus belajar bahasa Arab, tidak ada kesalahan. Cuma pada saat ini ibu tidak diperlukan untuk belajar bahasa Arab. Ya, ibu nggak diperlukan itu. Yang ibu perlukan adalah rukun Islam, rukun iman, pahami dengan baik dan benar agar bisa bermuamalah dengan suami, agar bisa mendidik anak-anak. Kan saya pernah katakan ya, bahwa belajarlah yang diperlukan. Rukun Islam, rukun iman, itu satu. Yang kedua, amalan-amalan. Ini terutama ibu-ibu yang sudah mengenal dakwah tapi sudah berumur ya. Amalan-amalan yang sangat bermanfaat nanti di alam akhirat setelah mati, apa saja. Nah, itu pelajari baik-baik. Yang keempat, perkara-perkara yang wajib dia ketahui karena dia bekerja di situ, seperti dia sebagai pedagang, dia sebagai pengusaha. Maka empat itu poin 4. Karena ibu kan ketika belajar bahasa Arab, ibu tidak ingin baca kitab, ibu juga tidak ingin ngajar orang bahasa Arab. Nah, jadi tidak perlu itu ibu. Belajarlah rukun Islam, rukun iman. Kemudian setelah itu hal-hal yang sangat dipentingkan untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan profesi kita, seperti pengusaha, penjahit, seperti ini. Penjahit misalkan jualan baju syar'i. Nah, yang boleh apa saja, yang tidak boleh apa saja, itu pelajari. Itu lebih utama untuk kasus tertentu ya Bu ya. Tidak semua perempuan muslimah.
Untuk perempuan muslimah yang sudah berumur, masih ada suami, masih ada anak, ya, nah, seperti itu. Paham, Bu? Bagaimana hukumnya jika suami istri yang telah bercerai sudah talak 3 tetapi masih dalam satu rumah? Apakah berdosa ataukah harus menunggu masa iddahnya selama 3 bulan barulah ia keluar rumah suaminya tersebut? Nah, ini harus didudukan dulu. Apa yang dimaksud talak 3? Talak 3 itu, perhatikan baik-baik. Talak 3 itu adalah apabila seorang suami mentalak istrinya sebelum disentuh setelah haid sebanyak 3 kali talak. Misalkan nih, si suami mengatakan kepada istrinya setelah istrinya haid sebelum digauli, saya talak kamu. Nah, itu sudah jatuh 1 talak. Kemudian nanti entah itu dirujuk oleh suaminya, dirujuk lagi oleh suaminya. Oke, berarti sisa 2 talak. Setelah dirujuk dia talak lagi, saya talak kamu. Taib, berarti sudah 2. Dirujuk lagi, ternyata masih si istri atau si suami yang terlalu sering mengadakan kesalahan. Akhirnya saya talak kamu. Nah, itu namanya talak 3. Kalau sudah 3 kali talak 3, maka sang istri wajib keluar dari rumah tersebut, tidak menunggu sampai 3 bulan. Karena sang istri ditalak bain kubra, dan sang suami tidak boleh merujuknya sampai sang istri ini menikah dengan laki-laki lain dengan ridho atas ridho. Nah, ini hati-hati nih. Kalau satu rumah lagi bergaul lagi, ini nanti zina. Ya, wallahu alam. Bagaimana i'tikaf untuk wanita muslimah? Maka hukum i'tikaf untuk wanita muslimah hukumnya sunnah. Nah, kemudian beriktikaflah bersama suami, ya. Kemudian beriktikaflah di tempat yang tertutup, ya. Kemudian berniatlah saat beriktikaf. Tidak boleh beriktikaf keluar masjid kecuali dalam keadaan ada hajat manusiawi ataupun hajat syar'i dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dalam surah At-Taubah ayat 66, tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Taib. Apa yang ditanyakan? Apa maksud terjemahan dari tafsir dari surat At-Taubah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dari surah At-Taubah ayat 66 ini adalah tentang orang munafik, bahwa mereka tidak diterima taubatnya karena menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Kalaupun diterima itu hanya sebagian saja taubatnya. Wallahu a'lam. Bolehkah kita melanjutkan bacaan Al-Quran kita saat sholat dengan bacaan Al-Quran kita di luar sholat, bacaan mengaji dengan maksud akan lebih sering menghatamkan Al-Quran kita? Boleh, tidak mengapa. 2. Agar tidak mengurangi pahala di bulan Ramadan ini, bagaimana sikap kita dengan undangan buka puasa? Apalagi di restoran atau mall banyak maksiat dan musik-musik, apakah boleh menolaknya? Tolak aja, Bu, tolak. Ya. Yang ngundang buka puasa tapi tempat buka puasanya penuh maksiat, kemudian kira-kira terlambat sholat maghrib, kira-kira terlambat sholat isya, kemudian tarawehnya susah, tolak aja. Tolak, tidak berdosa untuk menolaknya itu. Ya. Ini kadang-kadang bukber pembawa sengsara. Ya. Nanti ada reuni TK, bukber reuni TK. Ya. Nanti susah sholat maghrib, di sana ada musik, banyak pemandangan-pemandangan yang menghancurkan puasa, pahala puasa. Sayang, Bu, puasanya sayang.
apalagi ibu di kota besar, kalau sudah masuk mall, ya Allah, ya Allah, mau tidak dilihat sayang, ya, banyak maksiatnya. Iktikaf sudah tadi. Saya mau tanya, kalau punya hutang puasa beberapa tahun yang lalu belum dibayar, wajib dibayarkah dari sekarang? Iya, wajib dibayar dari sekarang sebelum nanti mati. Tapi ingat, hutang puasa yang dimaksud adalah hutang puasa, bukan meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan syariat. Itu bukan hutang puasa, itu dosa besar. Ya, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada kecanduan minuman memabukkan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hutang puasa, yaitu yang tidak berpuasa karena sakit, tidak berpuasa karena safar, tidak berpuasa karena haid dan nifas. Itu yang wajib diqadha dan dibayar dari sekarang, karena umur kita tidak tahu sampai kapan masih hidup. Kalau tidak dibayar maka berarti punya hutang dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, dainullah ahaqqu an yuqdha, yang artinya hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, bolehkah kita menghadiri undangan sholat tasbih berjamaah di masjid? Sholat tasbih berjamaah di masjid, apakah benar selama hidup kita paling tidak kita harus mengerjakan sholat tasbih 1 kali? Hadis tentang sholat tasbih diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada yang mengatakan sanadnya mungkar atau matannya mungkar, ada yang mengatakan hadisnya sahih. Maka saya setiap ditanya tentang sholat tasbih, saya mengatakan siapa yang mensahihkan dia kerjakan, siapa yang melemahkan dia tidak kerjakan. Karena ini khilaf kuat di antara para ulama ahli hadis tentang sholat tasbih. Tetapi apakah dilakukan secara berjamaah? Maka jawabannya tidak. Apalagi kalau dirutinkan, dilakukan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Apakah buah pala haram? Maka jawabannya wallahu a'lam, jika sedikit tidak mengapa. Ya, jika sedikit tidak mengapa. Karena dia adalah buah pala dan bukan sesuatu yang memabukkan asal hukumnya, kecuali jika dalam bentuk yang banyak. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi ibu? Yang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua yang ada di sini senantiasa mendapat kesehatan yang prima dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau nanya tentang perbedaan di awal-awal puasa dan ujung-ujungnya, nanti di sholat Id ada perbedaan. Mana yang kita harus ikuti? Sekian. Apa Bu perbedaan penentuan Ramadan? Penentuan awal-awal puasa yang ujungnya juga ada perbedaan di awal ketika sholat Id. Bagus pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Termasuk sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menentukan masuknya bulan Ramadan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu ruqyat hilal. Ruqyat artinya melihat hilal. Maka kita bisa menentukan masuknya bulan Ramadan dengan ruqyat hilal. Dan alhamdulillah di negara kita memakai sistem itu, ruqyat hilal. Ya, dan sistem yang kedua adalah jika tidak terlihat hilal maka menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dengan ormas-ormas yang ada, ikuti pemerintah.
Pertama, karena pemerintah memakai ruqyat hilal. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun." Berpuasalah kalian pada hari orang-orang seluruhnya berpuasa, dan orang-orang seluruhnya berpuasa atas komando pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam ini adalah Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ikuti, dan saya nasihatkan kepada ormas-ormas yang menyelisih keputusan pemerintah agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berhari raya juga demikian, ikuti keputusan pemerintah. Ini kita sudah lumayan lumayan merasa terganggu kalau seandainya seseorang itu merayakan sendiri hari rayanya. Orang yang berakal dan syariat Islam yang mudah ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang dikerjakan secara bersama-sama maka semestinya jangan diselisih dengan pendapat pribadi. Ya, ikutilah pendapat yang ditegaskan oleh pihak yang berwenang. Apalagi pihak yang berwenang kita sudah menentukan sesuai dengan syariat, yaitu ruqyatul hilal. Wallahu a'lam. Nah, cucu saya 9 bulan sudah tahu yang gaib-gaib, lihat matanya. 9 bulan anak yang ketergantungan sama orang sekitar, dan juga cuma memberi isyarat jika kalau dia tahu atau bisa memberitahu berarti ada orang yang memasukinya. Pertanyaan, apakah obatnya harus diruqyah? Ya, pertanyaannya sudah ada jawabannya. Itu bukan anak yang istimewa, ya. Itu anak yang di luar kebiasaan, dan itu bukan sebuah keistimewaan. Itu malah wajib diruqyah, karena asal hukumnya manusia tidak melihat yang gaib. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya para jin melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Asal hukumnya manusia tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, jin-jin ataupun hantu-hantu. Asal hukumnya begitu. Nah, kan jika ada yang sudah bisa melihat, itu diruqyah, itu namanya penyakit. Ya, diruqyah. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Jadi maksudnya ada 10 hari itu diberikan kepada satu orang atau bisa dibagi ke beberapa orang. Itu yang pertama. Untuk mengqadha puasa ya, Bu? Fidyah. Oh, fidyah. Oke. Saya jawab dulu, Bu. Maka bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Fidyah itu diberikan kepada orang miskin. Nah, si miskin ini entah dia itu sama atau berbeda, tidak mengapa. Yang penting setiap harinya diberikan sesuai dengan keadaan dia tidak berpuasa. Entah misalkan saya tidak puasa 30 hari, dibagikan kepada 30 orang fakir miskin, boleh. Atau diberikan kepada 1 orang fakir miskin tetapi dengan jumlah 30, boleh, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Yang kedua bukan mengenai puasa, tapi mengenai sedekah. Wakaf itu memang lebih baik, terutama kita ke pondok pesantren, besok atau pembebasan anak. Karena ada keluar hal mengenai atau baiknya sih dua-duanya, tapi
Maksudnya antara wakaf tanah dengan wakaf bangunan gitu kah Bu? Misal kalau pesantren misalnya dua-duanya kalau pesantren ini kalau pesantren orang mampu, jadi dia membutuhkan nisab dan juga kebutuhan dalam waktu yang sama. Mana yang lebih utama untuk bisa bantu? Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini yang saya pahami ya Bu, karena suaranya enggak begitu jelas. Jawabannya adalah seorang yang ingin beramal di lembaga pendidikan, maka dilihat yang paling lama digunakan dari amal yang dia amalkan di pesantren tersebut, itu yang dia ambil. Contoh misalkan membebaskan lahan, maka itu kan lahannya nanti akan terus dipakai. Nah, maka pada saat itu termasuk wakaf, yang mana pengertian wakaf adalah habsul asl wa tasbilun manfaah. Asalnya tanahnya didiamkan, tetapi diambil manfaatnya. Selama bisa diambil manfaatnya, maka itu adalah wakaf dan terus mengalir pahalanya, meskipun yang berwakaf itu sudah meninggal. Nah, adapun bangunan juga begitu. Ya, kalau seandainya dia membangun membantu dalam pembangunan, maka dia juga berwakaf untuk pesantren tersebut atau lembaga pendidikan tersebut. Selama bangunan tersebut diambil manfaatnya, selama itu pula nanti pahalanya terus mengalir. Wallahu a'lam. Jika seorang wanita umrah di bulan Ramadan 1 bulan penuh, pertanyaan, apakah boleh menggunakan obat penahan 1 bulan penuh dan dibiarkan saja atau dibiarkan saja secara fitrah? Saya nasihatkan biarkan saja secara fitrah, itu lebih utama, karena itu lebih alami dan sesuai dengan tabiat manusia. Karena kalau seandainya ditahan, nanti ibu malah setelah Ramadan akan bermasalah rahimnya, dan itu banyak terjadi kepada para perempuan muslimah. Wallahu alam. Suaranya nggak jelas Ibu, mohon maaf. Pakai anu aja Bu, tulisan mungkin Bu, mohon maaf. Saya takut jawabnya salah karena suaranya nggak jelas. Nah, menunggu Ibu menulis, ada yang lain yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bu, coba. Kalau niat wakaf. Niat wakaf apa? Untuk diri sendiri, orang tua, anak-anak, ya. Boleh aja Ibu. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Amalan tergantung niatnya. Niat atas nama orang tua, anak, diri sendiri boleh saja. Meskipun dia yang dia wakafkan tidak terlalu besar, misalkan cuma 50.000, ini wakaf tanah uruk misalkan. 50.000 pahalanya untuk semua, boleh, tidak mengapa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau buat wanita, Ustaz, Kalau buat wanita sholat berjamaah, ya, itu Ustaz, kalau kita berjamaah sholat duhur, itu suka terlambat gitu loh Ustaz, suka nyesel sholat sendiri. Apakah pahalanya beda Ustaz? kalau sholat berjamaah wanita, kemudian Misal kalau sholat berjamaah wanita, misalnya dari yayasan Al-Jannah gitu ya Ustaz, dia sholat dulu berjamaah. Kadang-kadang suka ada terlambat, misalnya kalau berjamaah jam 12 berapa, setengah 1 gitu Ustaz ya. ya, Kita terlambat sendiri misalnya untuk berjamaah. Kadang-kadang suka misal gitu Ustaz. Apakah pahalanya berbeda nih wanita juga berjamaah atau sendiri? oh ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Asal hukum perempuan tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Maka kalau seandainya para perempuan ini terlambat datang karena jamaah di Yayasan Al-Jannah sudah dilakukan oleh ibu-ibu sebelumnya, dia baru saja datang, dia terlambat, sedangkan jamaah di antara ibu-ibu sudah, nggak usah kesal, karena memang tidak diwajibkan. Nah, apakah sholat berjamaah perempuan tadi dia dapat 27 derajat pahalanya? Maka saya tidak melihat itu. Karena yang mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat, 25 derajat dibandingkan sholat sendirian, itu yang di masjid. Itu yang di masjid yang dikumandangkan adzan di sana. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haitsu yunada bihinna, di mana dikumandangkan sholat di sana, azan di sana. Nah, adapun para perempuan yang berjamaah seperti di gedung ini, misalkan mereka habis masuk azan, dia sholat berjamaah di sini. Oke, kemudian ada ibu-ibu yang baru datang terlambat, kesel karena tidak dapat jamaah. Maka jawabannya tidak perlu kesal, karena sholat berjamaah yang di sini kemudian yang sendirian yang di sini sama saja, tidak ada perbedaannya. Allahu a'lam. Karena yang sholat berjamaah yang dapatkan 27 derajat atau 25 derajat itu sholat berjamaah yang di mana, Bu? Yang di masjid. Wallahu a'lam. Satu lagi terakhir. Ustaz, begitu juga sholat tarawih ya Ustaz? Sholat apa, Bu? Tarawih. Sholat taraweh, misalkan yayasan ibu-ibu Yayasan Al-Jannah ingin sholat taraweh di gedung ini. Oh, tidak Ustaz, maksudnya di rumah gitu Ustaz. Misalnya kita sendiri sama di masjid. Nah, itu maksudnya kita juga bisa gitu Ustaz, kita sendiri, kita berdua sama jamaah gitu Ustaz. Iya. Iya. Lebih afdal di rumah. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Di sini Bu, saya berharap jangan pakai perasaan. Pakailah hadis Rasul. Ya. Iya, masalahnya itu pan ke ibu-ibu kan sering pakai perasaan. Pakai hadis Rasul, karena Rasul SAW sudah bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik. Dan ini subhanallah, kalau ibu-ibu memakai hadis ini lebih nyaman hidupnya. Lebih nyaman hidupnya daripada ke masjid gebuk. Belum lagi ibu yang badannya sudah nggak beraturan, gedebuk. Iya. Kalau yang masih single, masih kurus, ramping, enak dia mungkin jalan cepat karena sholat sudah dimulai. Ini kan ada ibu-ibu yang sudah berat begitu kan. Nah, maka pada saat itu gunakan hadis Rasul SAW, itu lebih utama.
lebih memuliakan perempuan, lebih menyayangi perempuan. Itulah syariat Islam. Cuma kadang-kadang kan perempuan memakai perasaan laki-laki di masjid, Ustaz. Emang tugasnya laki-laki di masjid. Nah, begitu. Sama Ibu, sama, iya, sama. Siap. Silakan Bu. Lalu kita apa Bu? Tarawih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Gini, saya ingin mendudukkan dulu istilah-istilah ya. Ada istilah namanya sholatut tahajud. Sholat tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Karena Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari waktu malam sholatlah tahajud. Nah, itu juga Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dari tidurmu dan sholatlah sholatlah sholat malam. Nah, ini menunjukkan sholat tahajud, sholat yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Ada istilah lain sholat witir, sholat yang dikerjakan setelah sholat isya, ya, sampai sebelum subuh. Itu waktu sholat witir. Mau dia sebelum tidur, setelah tidur, setelah tidur, ya tidak mengapa. Ini namanya sholat witir. Ada lagi sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Ya, setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Nah, pada saat itu berarti dikerjakannya bukan setelah tidur, tetapi setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Itu namanya sholat tarawih. Kenapa disebut sholat tarawih? Karena sholatnya panjang. Setelah 2 rakaat istirahat, habis itu 2 rakaat lagi salam, istirahat lagi. Karena sholatnya panjang. Sholat istirahat, sholat tarawih, ya. Ini, nah itu adalah perbedaan antara sholat. Jadi kalau ibu tadi nanya sholat tarawih setelah tidur, itu namanya bukan sholat tarawih, tapi sholat apa? Tahajud. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, dan kesemuanya sholat itu disebut dengan qiyamul lail. Nah, wallahu a'lam. Cukup Bu. Ya, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia. Semoga ibu-ibu, saudari-saudari sekalian dipanjangkan umur agar bisa mendapati bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua bisa diberi petunjuk kesehatan, afiat untuk bisa benar-benar beribadah di dalam bulan Ramadan dan akhirnya mendapati Lailatul Qadar. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Kita cukup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.